Oke. Ini mungkin teman-teman yang nonton ini juga banyak yang investor, Pak. Mereka mungkin mau tahu dari pandangan Pak Hermanto. Pak Hermanto kan banyak berinvestasi ibaratnya walaupun pengendali ya, di perusahaan private dan ada perusahaan TBK sekarang. Itu apa sih yang dipilih, Pak? Kalau misalnya perusahaan TBK itu seperti apa, dan yang perusahaan private itu seperti apa? Ciri-cirinya tuh apa, Pak? Apakah ada sektor tertentu yang Pak Hermanto suka, forte-nya mungkin manufacturing, FMCG? Kalau sektor ya pasti sektornya itu ada benang merah dengan 8 subholding yang kami milikin. Kalau terlalu jauh kami nggak masuk, ya. Nah, faktor yang saya lihat, eee, biasa sih dari para CEO-nya di perusahaan tersebut, ya. Kalau pimpinan dan direksi timnya itu, bagus, wah saya eager sekali untuk, masuk gitu. Karena kalau perusahaan sehat, timnya bagus, itu kalau untuk nge-push dorong untuk bisa meningkat beberapa kali lipat itu kan gampang. Tapi kalau perusahaannya itu dalam kondisi sakit atau perlu masuk ICU, Hmm, itu kan berat itu. Yuk jangankan minta dia berlari, jalan aja mungkin sudah terseok-seok kan. iya. Berarti masuk rumah sakit dong. Nah itu saya pasti nggak minat. Oke. Investment checklist-nya ada nggak, Pak? Misalnya oke, laba bersihnya harus bertumbuh 20% minimal gitu. Oh enggak, saya nggak fokus di EBITDA atau laba, tapi kami melihat bahwa potensi dari perusahaan itu bisa dibawa, bertumbuh itu secara jangka panjang dan Oke menjadi yang terbesar di oke. sektor usaha tersebut. Kenapa decision-nya akhirnya kan ada beberapa perusahaan kayak misalnya yang Pak Hermanto bilang tadi, yang dominate market share di Indonesia itu decide untuk go private, ya kan, yang di bidang air. Kenapa akhirnya Pak Hermanto decide untuk banyakin go public nih sekarang? Kalau kalau, perusahaan udah menjadi publik, itu kan berarti, kontrolnya ini sudah lebih kuat, Ya, terus, dijalankan secara transparan, ya. Jadi di holding kami ini untuk ngawasin, untuk ngontrol tuh lebih gampang, ya, karena mereka dimiliki oleh orang-orang yang bekerja. Jadi nggak hanya shareholder saja, hmm, semua semua employer, maksudnya level-level tinggi itu semua menjadi shareholder. ya.